Oke teman-teman, kita kembali lagi ya di sini. Saya ada servisan lagi ini untuk pengganti SSD ya, nambah SSD di CD-ROM-nya. Sebelumnya saya sudah pernah tutorial juga ya gimana caranya untuk memasang SSD ini ke dalam laptop ya. Kalau kemarin itu laptopnya Lenovo yang mudah ya, tapi kalau sekarang ini ada dual mode, yaitu ada legacy sama UEFI itu di seri HP ya. Jadi ini settingannya mungkin agak berbeda, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya apa perbedaannya di sini itu. Oke, mari kita lihat. Jadi di dalam HP di sini, di dalam laptop HP di sini, dia di sistemnya itu ada dua mode. Dua mode itu ada UEFI sama legacy. Itu untuk penempatan sistem bootnya atau sistem bootingnya, dimana nanti setelah install Windows akan dimulai dari mana Windows itu memulai gitu ya. Jadi ini tadi ya, maaf tadi sempat ada trouble ya. Ya, ini untuk menuju ke sini, untuk menuju ke ini, ke startup menu ini, tadi sebelum dihidupin teman-teman nanti pencet di tombol ESC ya. ESC di sini nanti bisa dicoba. Setelah dihidupin terus ESC akan muncul keluar seperti ini ya. Muncul keluar seperti ini. Untuk cara setting BIOS-nya kita lihat. Untuk setting BIOS-nya ada di F10, tinggal dipencet kita F10 aja langsung ya. Nah teman-teman, ini sudah ada di menu BIOS-nya sendiri ya, menuju ke System Configuration, Boot Option. Nah di sini ada dua pilihan teman-teman. Itu ada jenis ya, sesuai hard disk, tipe hard disk yang diinstal itu ada MBR sama GPT ya. Dimana MBR dan GPT itu, kalau MBR kemarin itu pengalaman saya juga pernah pakai dia. Kalau MBR masuk ke legacy boot order, tapi kalau GPT dia masuk ke UEFI boot order. Jadi kalau misalkan untuk khusus penginstalan untuk seri HP ini, saya sarankan untuk mode GPT ya, dia mode UEFI yang digunakan dalam Windows, jangan untuk sistem MBR ya, pakainya sistem GPT. Nah untuk untuk legacy supportnya di sini untuk disable aja ya, karena kalau di enable nanti legacy boot ordernya dia akan muncul. Meskipun muncul masih bisa digunakan, ini nanti akan bisa digunakan untuk penginstalan ulang di SSD atau hard disknya di sini. Tapi untuk startupnya dia pasti akan mengikuti di UEFI boot order dulu. Misalkan teman-teman di UEFI boot order di sini ada salah satu hard disk atau SSD yang belum diinstal ulang atau yang belum dihapus sistem Windows-nya, maka yang akan diinstal ulang di kedua kalinya ternyata dia masuk ke legacy, sama aja nanti dia nggak bakal muncul ke order boot di awal. Dia akan kembali ke Windows yang lama gitu ya. Jadi untuk biar sama-sama di Windows ke lama, kita disable aja, menuju pakai sistem GPT di UEFI boot order. Jadi untuk legacy kalau saran saya di disable aja gitu ya teman-teman. Ini untuk disketnya, penggunaannya silahkan, ada yang menggunakan CD-ROM, ada yang menggunakan USB drive. Nah kalau di sini saya pakai USB drive, tinggal di aja. Oke. Save, exit, save, change. Ini saya menggunakan GPT ya teman-teman.
Nah, ini saya menggunakan sistem yang GPT. Kalau GPT otomatis dia akan langsung masuk ke UEFI boot order, nggak bakal masuk ke legacy karena legasinya kita disable ya. Jadi kita langsung install ulang aja, nggak bakal bentrok. Udah selesai. Nah, langsung dus beda sama hard disk. Kalau hard disk biasanya dia langsung 1, 5 menit 2, 5 menit 3, 5 menit 4. Nah itu bedanya sama SSD. Kalau SSD penginstalan progresnya dia cepat, langsung sut ya. Itu ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kan ada, nah kayak gini kan ada Windows 10 sama Windows. Ini ada satu di dalam satu UEFI, tapi karena yang sudah kita install itu yang paling atas, on 9, ini yang lama. Jadi ada dua pilihan, masih ada dua pilihan, pakai hard disk atau pakai yang baru. Nah, kalau pakai baru, pilih yang di atas, itu Windows 10 yang 9 ya. Ini yang lama. Kalau mau milih yang ini berarti nanti kembali ke settingan lama atau kembali ke startup lama. Tapi kalau yang atas itu pakai yang kita baru install tadi. Oh, ini masuk ke UEFI mode, bukan ke legacy ya. Kalau ke legacy nggak bakal keluar seperti itu. Kalau ke legacy otomatis yang Windows yang kedua tadi, yang lama tadi, otomatis dia akan ke startup atau masuk ke menu lagi. Jadi Windows yang teman-teman install tadi, yang sudah terinstall, sama saja nggak bakal langsung ngebooting di sini sistem BIOS-nya. Karena apa? Karena dia udah beda di mode sistemnya, yaitu legacy ya. Sedangkan di UEFI masih ada hard disk yang terinstall Windows, jadi sama aja, jadi menggunakan kayak penyimpanan biasa meskipun udah terinstall. Tapi kalau legacy-nya dimatiin, ikutin UEFI langsung, nah itu pakai sistemnya GPT juga atau menyesuaikan dengan hard disk yang lama ya, hard disk yang lama, karena sistemnya masih ikut hard disk lama. Kebanyakan makanya GPT. Nah, ke GPT, kalau MBR nanti dia masuknya ke legacy. Atau kalau misalkan legacy-nya di disable, teman-teman dipaksakan pakai MBR, nanti di sini ada tulisannya ya, the disk not support to MBR, convert to GPT. Biasanya seperti itu. Nah, sebelum ada seperti itu, pakai gunakan mode OS-nya teman-teman, Windows-nya teman-teman, ubah dulu menjadi GPT menggunakan Euroviews biasanya ya teman-teman ya. Seperti ini berarti berhasil. Jadi kita nggak perlu bongkar hard disk, kita nggak perlu bongkar mesin. Kita kalau untuk HP ini gampang, tinggal lepasin bautnya satu aja yang belakang, yang bagian CD-ROM, tinggal ditarik aja CD-ROM-nya ini tinggal ditarik aja, terus dipakaikan caddy ya, dipakaikan caddy itu untuk tempat konverter SATA dari SSD ke motherboardnya ini. Jadi caddy itu bentuknya seperti ini, nanti ada lubangnya di sini ada konverter SATA-nya, tinggal dimasukin SSD, masuk di sini, langsung ditancapin. Ini kan sama aja kayak caddy juga, tinggal dimasukin. Nah, ini SATA-nya seperti ini. Nah, SATA-nya seperti ini. Ya, SATA 3 seperti ini, dimasukin, dah. Langsung kita install menggunakan mode UEFI. Selesai. Nggak perlu nggak ribet-ribet juga sih ya. Pertama waktu install juga sempat bingung ya, karena kan ada beberapa kok di sini kok pakai MBR kok bisa, tapi kok masih startupnya pakai Windows lama gitu. Terus pakai GPT kok ternyata kok disuruh ke MBR. Ternyata kalau misalkan teman-teman ya udah pakai GPT, nggak bisa di sini suruh convert ke MBR. Biasanya di situ untuk legasinya dia teman-teman di sistemnya itu masih enable ya, masih enable. Jadi mau nggak mau dia menujunya kalau langsung ke legacy langsung ya, otomatis teman-teman nanti di situ disuruh pakai MBR karena legacy di BIOS-nya nggak di disable itu ya, nggak di disable. Akhirnya teman masuk ke MBR legacy.
Tapi kalau teman-teman nanti otomatis diubah itu ya, otomatis diubah sistem OS, bukan sistem OS, diubah sistem BIOS-nya, legacy di disable, dimasukin MBR, saya yakin pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya sudah, karena sistem untuk legacy-nya udah disable, jadi MBR bakal ditolak. Dia maunya di GPT. GPT yaitu digunakan untuk tadi, GPT digunakan untuk yang UEFI. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya gini aja, penjelasan mudahnya seperti ini. Kalau untuk jenis HP ini mau nambah penyimpanan atau SSD ya biar cepat ya. Kalau penyimpanan nggak perlu install ya, tapi kalau misalkan mau install ulang pakai SSD karena udah lama pakai hard disk ya, teman-teman gampang, tinggal masuk ke BIOS, untuk legacy supportnya tinggal di disable, pakai OS menggunakan Rufus dengan sistem GPT. Dah, itu pasti akan selesai, nggak bakal ada trouble. Jangan pakai MBR, terus jangan lupa juga untuk untuk jangan pakai MBR, terus pakai sistemnya. Untuk sistemnya jangan lupa juga ya, untuk sistemnya jangan lupa hilangin ya untuk legacy-nya, disable. Cukup itu aja. Link itu aja, udah selesai, cepet, nggak perlu nunggu lama-lama kalau SSD mah. Nah, everything gets oke, selesai. Untuk driver installnya tinggal konekin ke internet aja, biasanya dia otomatis akan update driver sendiri ya. Tapi kalau teman-teman mempunyai driver yang bundlingan, mungkin kayak driver pack yang downloadan itu ya, driver pack atau SDI, itu bisa, nggak perlu pakai itu ya. Oke, gitu aja teman-teman ya, terima kasih. Oke, itu aja teman-teman paling ya. Cukup mungkin dari itu aja, semoga bermanfaat. Maafkan saya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang agak belibet ya teman-teman, jadi kurang paham. Intinya gini aja untuk video ini, intinya kalau untuk install di laptop HP, buat teman-teman yang sering install atau coba-coba di rumah, pakai untuk HP ya, pakai menggunakan sistem GPT di OS-nya dan legacy-nya di disable. Udah selesai, itu aja, tinggal install ulang sesuai dengan disk yang dipakai di dalam laptop yang ditambahkan. Udah begitu selesai, tinggal next, lanjut seperti selayaknya install ulang laptop biasa. Selesai seperti ini teman-teman. Oke, selamat menikmati. Mohon maaf ada kesalahan kata yang tidak bisa dimaafkan atau ada kata-kata yang memang dalam arti teman-teman masih bingung ya. Intinya itu aja. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada request tentang OS, tentang laptop, komputer, atau perbaikan, atau semua itu tentang perkomputeran, bisa di komen di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya jawab, dan kalau minta tutorialnya insya Allah nanti saya akan buatkan buat teman-teman semua. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye bye.